Ini adalah kue semprit jadul renyah ya teman-teman. Dan akan saya bagikan juga tipsnya agar adonan tidak kering atau keras saat dispuit atau menunggu saat kita cetak ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, pertama kita siapkan wadah lalu kita ayak 150 gram gula halus. Lalu tambahkan 200 gram margarin dan tambahkan juga 50 gram butter. Kalau teman-teman menggunakan margarin aja atau butter aja juga boleh. Tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk, ini opsional ya. Lalu ini akan kita campur rata. Saya menggunakan whisker aja, kalau teman-teman menggunakan mixer juga boleh ya. Nah, ini akan saya aduk selama 2-3 menit sampai tercampur rata dan lembut. Nah, kalau udah lembut kayak gini, tambahkan 2 butir kuning telur. Lalu kita campur rata lagi. Nah, setelah itu kita tambahkan 1 saset susu bubuk atau setara dengan 27 gram atau 30 gram ya. Dan tambahkan juga tepung maizena sebanyak 75 gram. Nah, sebaiknya kita ayak semua bahannya ya. Lalu lanjut kita campur rata. Nah, biar adonan benar-benar tercampur rata, saya ganti dengan spatula ya teman-teman. Nah, ini bahan dasarnya udah jadi dan udah tercampur rata ya teman-teman. Nah, di sini tipsnya biar adonan nggak kering saat menunggu ya, saat kita cetak, kita ambil sedikit adonan dasar seperti ini. Jadi kalau seandainya teman-teman cuma punya oven kecil ya, bisa digunakan tips ini. Atau seandainya lagi capek dan mau istirahat dulu, jadi adonan ini bisa disimpan di kulkas. Dia nggak bakalan kering ya teman-teman. Nah, yang separuhnya kita sisihkan dulu. Nah, di sini saya udah siapkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Dan ini akan kita masukin bertahap biar gampang ngaduknya. Jadi kita rasa-rasa juga ya teman-teman apakah udah kalis
Nah, ini ciri-cirinya kalau udah kalis, jadi saat diaduk itu adonan nggak nempel lagi di spatula ya teman-teman. Dia bakalan nyatu adonannya. Nah, ini kita campur rata, kita gunakan aja sendok seperti ini atau spatula ya, jangan menggunakan tangan. Soalnya tangan itu kan panas ya teman-teman, bisa jadi nantinya margarinnya akan meleleh saat kita gunakan tangan. Tapi kalau teman-teman menggunakan tangan, alasi dengan sarung plastik ya. Nah, ini salah satu tipsnya juga biar nanti kuenya nggak melebar saat kita panggang ya. Dan ini akan saya tambahkan lagi tepung terigunya. Jadi kita tambah tepung terigunya kalau dirasa adonannya masih lembek ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah mulai bisa dibentuk dan nggak nempel lagi di spatula ya, dan ini udah cukup. Kita sisihkan tepung terigunya. Nah, saya menggunakan speed bintang seperti ini. Teman-teman juga boleh menggunakan speed jenis lain ya, jadi sesuaikan selera aja. Nah, di sini saya juga udah siapkan loyang dioles dengan sedikit margarin, lalu kita tekan seperti ini. Untuk bentuknya sesuaikan keinginan aja ya teman-teman. Nah, kita semprotkan secukupnya seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya diisi ya. Nah, setelah itu di atasnya akan saya tambahkan choco chip. Dan di sini saya memanggang juga menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Karena oven listrik saya itu kecil, jadi kalau menggunakan oven tangkring pastinya lebih dapat banyak ya dicetakan dan lebih gampang saat memanggangnya. Karena lebih dapat banyak. Nah, ini saya bikin segini dulu ya teman-teman. Dan sebelumnya oven tangkringnya udah saya panaskan 10 menit di suhu 130 sampai 150 derajat Celcius. Nah, apinya api sedang. Dan ini akan kita panggang selama 30 sampai 40 menit ya. Jadi di menit ke-15 kita pindahkan raknya ya teman-teman. Jadi yang di atas kita pindah ke bawah, bawah pindah ke atas. Nah, sambil menunggu kuenya matang, kita siapkan bahan dasar yang udah ada tadi ya. Ini akan kita campur lagi dengan tepung terigu. Jadi akan kita masukin bertahap juga sampai adonannya itu benar-benar kalis dan bisa dibentuk ya teman-teman. Nah, kalau di takaran tepung ini nggak cukup, teman-teman bisa menambahkan tepung terigu sebanyak 10-20 gram lagi ya, atau disesuaikan aja dengan konsekuensi adonan. Kalau masih lembek bisa ditambahkan tepung lagi. Jadi sesuaikan aja dengan adonan yang teman-teman punya ya. Karena tingkat kelembaban tepung di tiap daerah itu pastinya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini masih lembek ya teman-teman. Ini akan saya tambahkan 20 gram lagi tepung terigunya. Nah, ini akan kita campur rata lagi. Jadi, total tepung yang saya gunakan itu 320 gram.
Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Lalu kita bentuk lagi seperti yang tadi. Nah, sekarang kita akan kembali ke kue yang udah matang. Ini kue yang kita panggang tadi ya, udah matang semua. Sekarang coba kita lihat gimana hasil kuenya. Ini cantik ya teman-teman. Bagian bawahnya juga matang walaupun kita panggang menggunakan oven tangkring. Kalau udah dimasukin ke dalam toples seperti ini, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Nah, ini cocok dijadikan ide jualan. Di satu resep ini saya dapatnya itu 3 toples ukuran 500 gram.